Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para ustaz, para hujjaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian kita ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, keselamatan dari segala mara bahaya, diberikan kesuksesan kepada keluarga kita dan anak keturunan kita, dan mereka dijaga dari segala ancaman dan kejahatan, dan diberikan rezeki yang lancar dan dimudahkan segala urusannya. Juga kita membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar guru-guru kita, para pewakaf kita, orang-orang tua kita, terutama almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dimyati Ilyas, agar mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dan dikumpulkan bersama para nabi, para aulia dan sholihin. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah: Afdalul khalqi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-anbiya thumma al-malaikah. Wal anbiya yalunahum fil fadli wa ba'dahum malaikah dzil fadli. Hada wa qaumun fassalu id faddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Pada pelajaran pagi hari ini kita akan mengkaji tentang makhluk yang termulia setelah Nabi Muhammad SAW. Diterangkan di sini adalah mereka yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW adalah para nabi. Setelah itu adalah para malaikat. La khilafa fi anna nabiyyana Muhammadan SAW afdalul khalqi. Tidak ada yang menyelisihi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Kemudian setelah itu adalah para nabi yang digelari sebagai ulul azmi, para rasul, ya. Tingkatannya yaitu pertama nabi-nabi, kemudian para rasul, kemudian rasul yang kita wajib ketahui, kemudian dari Rasul itu adalah ulul azmi. Nah, ulul azmi ini ada lima orang, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5, dan inilah yang kita baca di dalam Al-Quran, kisah mereka. Bagaimana perjuangan mereka, perjuangan kesabaran mereka, pengorbanan mereka, dan tantangan yang mereka hadapi saat dalam menyebarkan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Ternyata puncaknya ini adalah 5 orang ini, ya. Di sini, ya, kita kalau di dunia ini biasanya yang didapatkan kemuliaan itu diberikan kepada satu pencapaian yang sifatnya fisik.
kekayaan, prestasi apa, ya, kemudian pengetahuan, kedudukan dan sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ini bentuk pemberian kemuliaan ini dari bermacam dimensi. Di antaranya adalah kesabaran dalam menanggung tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dinyatakan sebagai bapak dari para nabi, karena setelah beliau itu nabi-nabi itu adalah keturunan beliau mayoritasnya, ketika diuji dengan berbagai cobaan, diantaranya mengorbankan anaknya, maka Allah menegaskan bahwa inna hadza lahuwal bala'ul mubin, bahwa cobaan itu memang cobaan yang hanya orang-orang hebat sajalah yang mampu menanggungnya, ya, yang mampu menanggungnya. Ini jadi pelajaran bagi kita bahwa perjuangan itu bermacam-macam, dan yang memberikan penghargaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga menjadi obat bagi orang yang banyak generasi muda yang memperjuangkan Islam dan diajarkan oleh guru-gurunya bahwa Islam itu pasti menang, Islam itu pasti jaya. Nah, ketika ternyata sudah mereka habis-habisan, itu demikian mudah dikalahkan. Akhirnya banyak yang apa? Yang stres. Banyak yang akhirnya tidak mau lagi sibuk mikirin Islam. Kenapa? Ternyata pas saya sudah habis-habisan kalah juga. Kalah apa? Kadang-kadang kalah dalam pemilu, ya, kalah dalam kasus gitu, ya. Kok kita kalah? Nah, ini masalah akidah. Jadi kemenangan itu Allah berikan kemenangan itu ketika orang berjuang di jalan Allah, itu sudah kemenangan. Ya. Berjuang di jalan Allah itu sudah kemenangan. Dan ketika kita sampai finish masih tetap berjuang memegang prinsip, itu sudah kemenangan yang besar. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, pengikutnya berapa? Perjuangannya berapa tahun? 950 tahun. Kita baru berjuang setahun, 2 tahun, 10 tahun, pas gak ada kelihatan hasilnya secara fisik, langsung curiga, berubah kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar nggak nih perjuangan? Kok nggak menang-menang? Nah, jadi kemenangan itu adalah milik Allah. Perjuangan adalah milik kita. Nah, jadi tugas kita adalah berjuang. Kemenangan itu Allah yang berikan. Nah, kemenangan dalam bentuk fisik. Kalau kemenangan dalam bentuk yang berupa kemuliaan dari Allah, itu selama kita pegang perjuangan itu, kita jalankan sampai titik darah penghabisan, sampai titik terakhir napas kita, maka itu kemenangan. Karena itu Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan itu pasti milik orang bertakwa. Nah, ini keyakinan seperti ini yang harus dikembangkan. Jangan sampai anak muda ini banyak stres ketika apalagi diajak politik, ya. Politik itu mereka sudah habis-habisan berjuang, ternyata yang dia bela kalah. Akhirnya banyak kejadian. Di negara Arab juga banyak. Karena mereka diyakinkan pasti menang dalam arti apa? Megang kekuasaan. Nah, itu keliru, ya. Pasti menang itu selama kita membela kebenaran, itu menang, udah, ya. Sedangkan menang fisiknya Allah yang memberikan. Jangan kita dikte kapan diberikannya. Sumayati ba'da ulil azmi fil afdaliyah baqiyatir rusul. Setelah itu keutamaan itu diberikan setelah ulil azmi yang 5 tadi adalah para rasul-rasul yang lainnya. Summa baqiyatul anbiya ghairi rusul. Setelah itu nabi-nabi yang sisanya selain rasul. Nah, ya. Jadi tingkatannya seperti itu, ya. Setelah itu baru malaikat. Dan sepaling mulia malaikat itu adalah utusan dari malaikat. Itu siapa? Jibril, ya, malaikat Jibril. Karena apa? Karena utusan Allah Subhanahu wa taala.
Ada sebagian rasul juga lebih utama dibandingkan yang lain. Ada juga ya. Kemudian sebagian malaikat ada yang lebih utama dari sebagian yang lain. Nah, ini ada tingkatannya, ada kelasnya. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami berikan strata yang beda antara satu dengan yang lain. Strata kedudukannya beda-beda ya. Al-Baqarah 253. Hadza ma tadullu alaihi nusus wa yakfi i'tiqadu hadza bisyaklin mujmal. Nah, ini sesuai yang ditunjukkan oleh nas Al-Qur'an tadi dan cukup kita yakini itu secara global ya. Jadi keyakinan kita itu adalah secara berdasarkan ayat Al-Qur'an ini, nabi-nabi itu beda kedudukannya satu sama lain ya. Detailnya seperti tadi. Nah, ini pun para ulama ada yang beda lagi ya. Wa ba'dul ulama'i fassala wa rattaba katali. Jadi mereka mendetailkan tingkat derajat di antara mereka itu, di antara nabi-nabi itu seperti ini. Yaitu afdalul khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Nabi Ibrahim ya. Tsumma Musa, setelah itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW saja ya sering menghindar untuk apa? Menyatakan di atasnya Nabi Ibrahim, menghindar gitu ya. Misalnya apa? Menyebut